Lebaran haji lalu, publik dibuat gaduh oleh kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban yang dibeli dengan dana APBN. Yang mana angkanya besar banget, sekitar 100 miliar rupiah. Jadi sapi kurban, Idul Adha, bantuan untuk masyarakat, dan nama presiden yang melekat pada distribusinya gitu ya. Nah, mungkin kesannya kayak, wah presiden murah hati sekali gitu, atau negara baik sekali membeli hewan kurban untuk warga gitu. Tapi kan sebenarnya ini ganjil ya, dan wajar jika publik bereaksi. Ini ganjil karena ada batas yang jadinya terasa kabur gitu, batas antara uang negara dan kemurahan hati pribadi. Jadi ini tuh bansos atau pencitraan politik atau ibadah, atau ini sebenarnya kebijakan anggaran gitu. Nah jadinya kabur gitu. Dan publik itu enggak semuanya gaduh mempersoalkan apakah kurban sebagai ibadah dari APBN itu boleh gitu. Publik juga enggak menolak bantuan daging untuk masyarakat. Tapi kebanyakan publik sebenarnya concern mereka tuh lebih sederhana dan lebih mendasar. Jadi kayak ya apa boleh kurban pakai APBN gitu. Karena secara fikih tradisional bukankah tidak boleh, dan selain itu uang APBN itu kan uang negara ya, uang kita. Nah itu belanja sapi mekanismenya gimana, harganya berapa, disalurkan kemana aja, dan kenapa harus kayak brandingnya tuh kurban atas nama presiden gitu. Kan harusnya ya bansos aja gitu, ya keganjilannya bertingkat-tingkat gitu ya. Dan ternyata tradisi presiden beli hewan kurban pakai APBN ya katanya bukan cuma kali ini, cuman yang kali ini aja sapinya bombastis gitu, banyak 1.000 ekor, itu bikin peternakan. Jadi gini loh, dalam sistem negara yang demokratis, APBN itu bukan baitul mal, bukan kotak amal, bukan himpunan zakat. APBN itu uang publik yang harusnya dianggarkan dan dibelanjakan untuk kepentingan publik, dianggarkan dengan perencanaan gitu ya. Jadi ketika presiden pakai APBN untuk sedekah, spesifiknya untuk hal ini adalah untuk berkurban, untuk lebaran haji, yaitu penyalahgunaan. Menarik ya, Ketua PBNU Ahmad Fahru Rozi itu menyebut penggunaan APBN untuk sapi kurban yaitu sah aja selama transparan. Sah karena itu untuk kemaslahatan umat dan bukan pencitraan gitu. Jadi MUI menyatakan bahwa pembelian sapi kurban melalui banpres atau bantuan presiden atau APBN itu nggak masalah secara syar'i karena dianggap sebagai penggunaan kas negara untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, keganjilannya jadi bertambah gitu. Janggal, jujur janggal. Apakah komplain publik yang berada pada wilayah tata kelola negara itu boleh dijawab secara sah secara fikih gitu. Lagi pula kan secara umum, secara hukum fikih, umumnya hewan kurban itu harus harta pribadi. Ya namanya juga kurban gitu. Kita harus mengorbankan sesuatu. Anggap aku punya harta, anggap aku kaya raya bisa beli sapi. Ya aku mengorbankan sebagian hartaku untuk beli sapi supaya tetangga-tetanggaku bisa makan enak dan makan sehat. Zaman Nabi dulu makan daging tuh nggak bisa tiap hari karena nggak ada kulkas kan ya. Jadi kalau potong hewan besar ya harus dibagi-bagi biar habis. Jadi kalau aku pakai kas negara buat korban, ya itu bukan pengorbanan, itu bukan kebaikan, bukan sedekah. Kalau dalam konteks kita, jadi negara yang dikorbankan, rakyat yang dikorbankan. Karena buat kita, hindis ekonomi 100 miliar itu bisa menyelesaikan banyak sekali masalah di negeri ini. Memperbaiki mutu pendidikan, atau menjaga lingkungan misalnya, atau memperbaiki infrastruktur. Tapi dipakai belanja untuk kurban sapi 1.000 ekor yang kita nggak tahu distribusinya kayak gimana, kemana, vendornya siapa. Udah gitu harganya juga ya, karena kita melihat angka rata-ratanya nih, jika 100 miliar dibagi 1.098 ekor, ya rata-ratanya berarti satu sapinya itu 90 juta per ekor. Dan ini kan mahal banget ya untuk harga sapi. Dan angka itu harusnya kan sapi yang kayak gede banget gitu, sapi jumbo, sapi premium. Nah pertanyaannya, apakah seluruh sapi itu memang sekelas itu gitu, sekelas 90 juta itu, apakah semua sapi mendekati bobot 1 ton gitu, apakah biaya distribusi masuk dalam angka itu? Ya, terus lagi-lagi siapa vendornya gitu, bagaimana proses pengadaannya, apakah ada tendernya, apakah ada daftar bobot hidup per sapi, apakah ada laporan harga satuan, kita nggak dikasih tahu rilisnya gitu. Ya emang komunikasi pejabat sekarang ke masyarakat tuh jelek banget, kayak
kayak ngira kita bodoh deh, kita tuh cuma dikasih tahu kayak informasi kayak permukaannya aja gitu. Kita cuma dikasih tahu presiden kurban sapi 1000-an ekor dengan dana APBN sekitar 100 miliar, udah gitu. Kita kayak nggak dikasih rilis pertanggungjawaban apa gitu. Dan kita nggak bisa nyari tahu lagi juga, soalnya kan sapi kurban udah disembelih, udah dibagiin, udah dimakanin, ya kita nggak tahu kayak gimana sapi 91 juta ini. Pokoknya kita seperti dipaksa untuk punya kesan bahwa negara ini baik sekali, memberikan presiden kita baik sekali, memberikan kurban 1000 sapi untuk kemaslahatan umat. Nah, pun kalau misalnya secara hukum agama boleh gitu ya, seperti kata Pak Ketua PBNU, misalnya secara tata kelola negara pun boleh gitu dari bantuan presiden. Ya terus transparansinya mana gitu. Harusnya jauh sebelum lebaran kita udah tahu gitu, negara bakal belanja 1000 sapi dan akan didistribusikan berapa kemana. Gak ada rilis publik yang mempertanggungjawabkan transparansi dan akuntabilitas belanja sapi ini. Dan ini yang bikin aku rasa publik secara umum makin terusik lagi, karena penyalahgunaan uang rakyat ini dibela sama ulama. Ya oke, memang ada yang mengkhawatirkan kebolehannya secara hukum agama ya gitu. Tapi yang dimasalahin publik itu bukan cuma halal haram ya, bukan cuma sah atau enggaknya. Tapi patut nggak, transparan nggak, tepat secara prioritas nggak, atau malah ini sebenarnya pemborosan gitu. Apakah kurban sapi ini untuk melayani negara atau untuk membangun citra presiden? Lagian juga ya, di negara demokrasi, sah secara syariat itu nggak bisa menggantikan posisi audit dan akuntabilitas pengelolaan uang negara gitu. Jadi kalau ulama mau ngasih fatwa atau komentar terhadap keputusan presiden, ya muaranya bukan cuma sah atau enggak sah gitu, tapi harus sorot implikasinya juga, ini adil nggak, tepat sasaran nggak gitu. Kalau berhenti pada urusan sah ya itu jadi apa ya, kayak emang lagi ngebela dan ngejilat penguasa gitu, bukan sedang melayani sesama warga. Nah dulu aku pernah baca gagasan Ahmad Tekuru dalam bukunya Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan yang diterbitkan penerbit KPG, di mana beliau menolak pendapat bahwa doktrin Islam adalah penyebab utama otoritarianisme dan keterbelakangan di banyak negara mayoritas muslim. Nah, dia juga nggak puas dengan penjelasan yang menaruh semua beban pada kolonialisme barat. Jadi menurut Kuru, salah satu akar historis yang lebih penting adalah terbentuknya aliansi atau kongsi antara ulama dan negara, terutama sejak abad ke-11. Dan aliansi ini meminggirkan intelektual independen, melemahkan kelas pedagang yang mandiri, dan menjadikan kekuasaan politik serta otoritas agama saling menopang. Jadi intinya menurut dia, prediktor utama dari kemunduran negara muslim adalah adanya kongsi kuat antara ulama dan negara, kongsi kuat antara mimbar dan istana. Nah, dalam pembacaan Kuru, masa awal peradaban Islam itu pernah memiliki ekosistem intelektual dan ekonomi yang lebih hidup. Jadi filsuf, ilmuwan, penerjemah, dokter, ahli matematika, pedagang, teolog, itu semua bergerak dalam ruang sosial yang beragam, yang majemuk. Jadi mereka nggak seluruhnya bergantung pada istana. Sehingga masyarakat kelas intelektual dan kelas ekonomi itu memiliki daya tawar. Pengetahuan tumbuh karena ada perdebatan, ekonomi berkembang karena ada jaringan perdagangan yang relatif mandiri. Kekuasaan politik ada, agama juga berpengaruh, tapi negara belum sepenuhnya menelan semua sumber otoritas sosial. Dan situasi berubah ketika negara militer dan ulama ortodoks itu membangun hubungan yang semakin rapat. Jadi negara membutuhkan legitimasi moral, ulama membutuhkan perlindungan status dan akses terhadap kekuasaan. Dan hubungan itu tampak stabil dari luar, tapi dalam jangka panjang sebenarnya itu akan merusak gitu. Penguasa bisa dapat restu agama, dapat restu ulama, ulama dapat posisi resmi. Masyarakat dapat kesan tatanan yang terlihat religius gitu, terlihat bermoral. Nah, tapi sebenarnya yang melapuk, yang melemah adalah kebebasan otoritas bertanya, kebebasan berpikir, dan kemampuan publik untuk mengoreksi kekuasaan. Nah, kongsi ulama dan negara itu berbahaya karena kongsi ini mengubah agama dari sumber ajaran moral dan etika
menjadi alat legitimasi gitu. Alat yang seharusnya bisa menegur kekuasaan itu malah harusnya lembaga agama tuh bisa mengkoreksi kekuasaan, tapi ini malah menjadi pelindung bagi penguasa, menjadi selimut bagi kekuasaan. Jadi ulama itu harusnya kalau mau negara yang maju gitu ya, ulama harusnya menjaga jarak dari negara sehingga bisa menegur gitu, bisa menjadi bisa memberikan input bahasa kebijakan bagi negara gitu. Jadi bukan jadi penjilat gitu, supaya dapat kue atau jabatan. Nah, dan negara seharusnya mampu menjelaskan dirinya lewat data, lewat hukum dan akuntabilitas tanpa memerlukan kesan kesalehan para ulama gitu, agar kebijakannya terlihat mulia gitu. Nah, kasus sapi kurban yang belanja dari APBN, sebenarnya ini tuh aku ngelihatnya kayak pola kecil dari persoalan ini gitu. Jadi uang publik dipakai untuk program yang esensinya ibadah, terus nama presiden melekat pada distribusinya, harga rata-ratanya mencolok ya, dan kita nggak tahu nih objek fisiknya udah hilang, sapinya udah hilang, udah disembelih, udah dibagikan. Dan ketika publik mempertanyakan pembelaan keagamaan itu, justru pembelaan dari ulama itu klarifikasinya muncul lebih cepat daripada pembukaan dokumen pengadaan gitu. Ya padahal kan buka aja laporan keuangannya gitu. Tapi yang kita dapat malah klarifikasi ketua PBNU. Padahal yang lebih kita butuhkan dari hukum agama adalah pertanggungjawaban belanja. Jadi kritik terhadap anggaran diresponnya kayak kritik terhadap esensi kurban gitu. Kayak ya kurban kan ini buat maslahat gitu. Atau kita mengkritik wah ini presiden pencitraan gitu. Tapi kita dapat responnya katanya kayak seolah kita tuh sedang menentang kurbannya gitu. Padahal yang kita ragukan adalah pencitraannya. Dan persoalan kurban ini juga bukan pertama kali ya ulama jump in gitu untuk ngasih pembelaan atau ngasih legitimasi. Waktu presiden memutuskan untuk join Board of Peace bareng Donald Trump dan Netanyahu, itu juga didukung sama PBNU gitu. Ya terus belum lama juga ada ya pernyataan Menhan, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, itu dia bilang prajurit TNI yang tergabung dalam Batalion Teritorial Pembangunan di setiap kabupaten itu bisa jadi imam masjid dan khotib di masjid-masjid gitu, dan di rumah ibadah lainnya gitu. Nah tapi kan ya dalam kapasitas apa prajurit naik mimbar? Sebagai warga beragama yang kebetulan mampu beribadah kah, atau sebagai bagian dari desain perluasan fungsi militer ke ruang sosial keagamaan kah? Jadi kalau seorang prajurit itu secara pribadi diminta jadi imam oleh jamaah karena dia memenuhi syarat, yaitu satu hal. Tapi jika negara merancang batalion agar bisa masuk ke mimbar, ke sekolah, ke ekonomi lokal, keamanan kampung, dan kehidupan sosial warga, ya itu persoalan lain ya. Karena masjid itu bukan cuma sekedar tempat ibadah, tapi mimbar itu adalah ruang produksi otoritas moral. Dari mimbar orang tuh belajar siapa yang dianggap benar, siapa yang dianggap keliru, siapa yang pantas ditaati, siapa yang boleh dikritik, dan bagaimana kehidupan sosial tuh harusnya gimana, idealnya gimana. Dan ketika aparat negara masuk sampai ke mimbar, masalahnya itu udah nyentuh batas, akan mengaburkan batas antara negara, agama, dan masyarakat sipil. Karena gini, militer itu kan bekerja dengan hierarki yang jelas ya, ada komando, ada loyalitas dan disiplin militer. Dan mimbar itu kan harusnya bekerja dengan ilmu agama, kepercayaan, dan otonomi jamaah. Jadi ketika logika komando mendekati mimbar, ruang agama, itu berisiko kehilangan jarak dari negara. Ketika aparat masuk sekolah, masuk siskamling, ekonomi lokal, dan mimbar atas nama pembinaan misalnya, batas antara pertahanan, dakwah, keamanan, dan politik itu jadi tambah kabur lagi. Dan dalam negara demokratis, kekaburan seperti ini itu harus
awasi sejak awal. Risiko pola yang kita hadapi sekarang itu nggak lagi hanya kongsi antara ulama dan negara, tapi bisa berkembang jadi segitiga yang terdiri dari mimbar, istana, dan barak. Jadi aliansi mimbar, istana, dan barak itu akan bikin negara punya tameng berlapis, akan punya kekuasaan administratif melalui hukum dan birokrasi, punya legitimasi moral melalui otoritas agama, punya kekuatan disipliner melalui aparat, dan yang dikorbankan adalah kebebasan masyarakat. Ketika masyarakat mempertanyakan otoritas mimbar, kita bisa dianggap melawan ketiga sekaligus. Kita bisa dianggap melawan, menentang agama, menentang ulama, menentang negara, menentang militer, dan nanti kekuasaan akan jadi lebih absolut karena orang takut. Menurut Ahmad Kuru, yang bikin kongsi ulama dan negara itu jadi prediktor keruntuhan atau prediktor ketertinggalan negara, itu karena kongsi ulama dan negara itu bisa merusak tiga fondasi utama negara, tiga fondasi utama dari negara yang sehat gitu. Jadi ada fondasi pengetahuan, fondasi ekonomi, dan akuntabilitas. Negara yang kuat itu butuh warga yang mampu berpikir bebas. Butuh kampus yang berani, butuh pers yang kritis, sejarawan yang jujur, ilmuwan yang gak takut, dan warga yang punya literasi sains gitu, bisa membedakan fakta, bisa membedakan propaganda dan dogma. Tapi ketika agama resmi terlalu dekat dengan negara, wilayah berpikir akan otomatis menyempit. Pertanyaan tajam atau pertanyaan kritis akan mudah dicurigai sebagai serangan. Kritik terhadap kebijakan itu akan mudah dipelintir sebagai penistaan agama gitu. Tafsir alternatif atau tafsir nggak populer itu akan mudah dicap sebagai kesesatan. Nah, kalau kongsi ulama dan negara terlalu dekat, pengetahuan itu bisa khawatirnya akan jadi formalitas saja. Kampus dan seminar akan tetap banyak lulusan gelar akademik, tapi ya nggak punya daya kritis. Karena kampus ngajarin buat main aman, mikir yang aman-aman aja, penelitian buat yang aman aja, dan mudah aja. Akademisi akan menghindari topik sensitif, media menghitung risiko untuk mempublikasikan jurnalisme yang lebih jujur, warga juga akan melakukan sensor diri. Negara kelihatannya kayak tertib dan aman, tapi sebenarnya secara kolektif akal publiknya menyusut gitu. Kita secara kolektif akal kita nggak merdeka. Dan fondasi selanjutnya adalah ekonomi ya. Jadi Kuru menekankan pentingnya kelas pedagang dan kelas ekonomi independen dalam sejarah kemajuan. Ya, kelas ekonomi ini penting karena jadi penyimbang negara. Jadi mereka punya kepentingan pada kepastian hukum. Mereka punya kepentingan pada perlindungan hak milik, birokrasi rasional, dan aturan main yang adil. Jadi ketika kelas ekonomi produktif mandiri, negara nggak bisa seenaknya mengatur semua sumber kehidupan. Nah, kongsi ulama negara itu sering berjalan bersama ekonomi patronage. Jadi yang tumbuh adalah para pencari rente yang dekat dengan kekuasaan. Jadi proyek diberikan berdasarkan kedekatan publik. Bantuan dibungkus sebagai kebaikan penguasa gitu. Jadi simbol agama dipakai untuk memperindah kebijakan yang mungkin sebenarnya secara ekonomi nggak efisien gitu. Secara ekonomi buang-buang uang. Nah, mungkin yang lebih familiar, case yang lebih familiar kita selain case kurban kemarin itu misalnya proyek pengadaan kitab suci atau kuota haji yang jadinya bisa dikorupsi ya oleh ulama yang dekat dengan penguasa. Dan ulama juga punya daya tarik suara kan buat pemilu. Jadi either partai mencalonkan ulama atau bakal calon mendekat ke ulama untuk bisa bersuara. Yang mana nanti kalau ada kebijakan yang menyakiti perekonomian ya itu seolah nggak apa-apa karena sudah direstui ulama gitu. Itu. Atau fondasi ketiga juga akuntabilitas. Negara yang sehat itu butuh mekanisme koreksi. Ada oposisi, ada pers bebas, ada pengadilan independen, ada akademisi yang kritis. Ada organisasi masyarakat sipil, dan ada warga-warga yang berani berpendapat dan berani bertanya. Nah, kongsi ulama dan negara itu bisa melemahkan mekanisme ini karena kritik politik itu akan dikasih beban moral keagamaan. Tahu kan ada tuh yang bilang kita tuh tidak boleh melawan ulil amri, mengkritik ulil amri. Nah itu salah satu kekhawatirannya, kita kehilangan akuntabilitas. Apalagi ketika aparat juga masuk ke ruang sosial keagamaan, akuntabilitas akan
makin berat karena kritik terhadap kebijakan negara bisa terasa seperti kritik terhadap agama sekaligus kritik terhadap aparat. Padahal demokrasi itu hidup dari kecurigaan yang sehat. Warga berhak curiga pada negara karena negara mengelola uang, mengelola hukum, mengatur aparat, dan juga mengatur kebijakan yang mempengaruhi hidup banyak orang, hidup semua orang, semua penduduk negeri gitu. Jadi kecurigaan publik ya harusnya nggak apa-apa, wajar gitu. Justru yang bisa menyelamatkan negara demokrasi ketika ada partisipasi publik. Nah, negara yang alergi terhadap pertanyaan yang kalau dikritik malah defensif, itu sebenarnya mereka sedang menunjukkan kelemahannya sendiri. Karena kekuasaan yang sehat itu nggak perlu takut diperiksa, nggak perlu takut dikritisi. Dan kita perlu mengingat satu hal, negara itu nggak hancur, nggak runtuh karena kasnya kosong gitu, atau tentaranya kalah perang, atau gedung parlemennya diserbu. Negara itu bisa runtuh ketika akal publiknya mati, ketika kritik dianggap makar atau dianggap perlawanan, dianggap nggak sopan, ketika anggaran negara dipersonalisasi sebagai kebaikan pemimpin, atau ketika ulama lebih cepat memberikan pembenaran atau pembelaan daripada menuntut transparansi. Jadi ketika aparat masuk ke ruang sipil tanpa batas yang jelas, dan ketika warga berhenti mempertanyakan karena semua jawaban sudah disiapkan atau warga sudah pada dibungkam, negara yang sehat tuh nggak takut dipertanyakan, nggak takut dengan kritik. Negara yang sehat itu berani buka data, berani menjelaskan mekanisme, berani transparan, berani memisahkan urusan pribadi dan publik, berani memisahkan uang pribadi dan uang publik, membatasi fungsi militer, dan nggak bersembunyi di balik simbol-simbol yang diberikan oleh ulama-ulama. Nah, ulama yang sehat itu juga nggak perlu buru-buru jadi bantalan buat penguasa gitu, nggak perlu, bahasa Twitter nggak perlu nyebokin gitu. Ulama tuh harusnya jaga jarak, harusnya ngingetin batas dan membela hak warga untuk mengkritik pemerintahnya. Dan harusnya penguasa malu ya pakai uang rakyat untuk membangun citra pribadi. Dan ketika ulama segera memberikan, oh itu nggak apa-apa, ini sah gitu, ya jarak etikanya jadi memendek dan akal publik dianggap sepele gitu. Itu kayak pembodohan publik. Dan ngomongin keruntuhan negara, aku juga jadi teringat tulisan Jared Diamond tentang runtuhnya negara dan tentang bangkitnya negara yang bangun dari krisis. Tapi itu aku bahas buat ntar aja ya, kayaknya udah panjang banget sekarang. Jadi menurut kamu, apakah kita sudah perlu khawatir terhadap kongsi ulama negara dan aparat dan militer? Atau ini sebenarnya masih di batas aman dan sehat? Tulis pendapat kamu kolom komentar ya. Makasih sudah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di konten selanjutnya.